Kali ini saya akan membahas PR nomor 3, tetapi sebelum itu saya akan mereview sebentar materi kohesi dan koherensi secara singkat. Saya awali dengan dua contoh paragraf berikut ini. Paragraf yang kiri, kita baca dulu. Ayahku pernah beli mobil Mini Cooper yang convertible. Setiap bulan, uang ditabung untuk membeli Mini Cooper. Ayahku menjual Mini Cooper untuk membiayai kuliahku. Saat ini, sebuah mobil Mini Cooper pasti bernilai sangat mahal. Sekarang baca paragraf yang kanan. Ayahku pernah beli mobil Mini Cooper yang convertible. Beliau melakukannya dengan cara menabung setiap bulan dari gajinya. Tetapi beliau telah menjual mobil itu untuk membiayai kuliahku. Saat ini, sebuah mobil Mini Cooper pasti bernilai sangat mahal. Di antara dua paragraf ini, yang lebih enak dibaca tentu adalah paragraf yang kanan. Karena paragraf yang kanan, dia adalah paragraf yang kohesif. Nah, yang berwarna merah adalah penanda kohesi. Kata ayahku tidak diulang-ulang seperti di paragraf yang kiri, tetapi diganti dengan kata beliau. Dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun atau kata ganti. Mini Cooper juga tidak diulang-ulang seperti di paragraf yang kiri, tetapi diganti mobil itu pada paragraf yang kanan. Tetapi adalah conjunction yang dia menghubungkan antara gagasan sebelumnya dan gagasan setelahnya. Jadi dulu ayah pernah beli mobil dan sekarang mobil sudah dijual. Nah, tetapi di sini fungsinya adalah menghubungkan atau conjunction. Jadi paragraf ini disebut dengan paragraf yang kohesif dan paragraf yang koheren. Berikut ini adalah cohesive devices atau sama dengan kohesi dalam bahasa Indonesia seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, akan tetapi, contohnya, walaupun, di sisi lain. Nah, kohesi di sini fungsinya adalah menghubungkan antar kalimat. Jadi dia menghubungkan gagasan-gagasan antar kalimat sehingga tercipta paragraf yang koheren atau padu. Sekarang kita bahas PR nomor 3. PR nomor 3 ini ada 7 kalimat yang acak dan tugas kita adalah menyusun kalimat-kalimat ini menjadi paragraf yang koheren. Pertama kita harus mencari kalimat topik terlebih dahulu. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama suatu paragraf. Nah, di sini kalimat topiknya adalah kalimat yang C. Persaingan yang sehat harus diawali dengan 3 langkah berikut. Nah, 3 langkah berikut ini di breakdown atau dijabarkan di dalam supporting details. Lalu kita cari 3 langkah itu mana ya? Di kalimat G kita temukan langkah terakhir. Langkah terakhir berarti itu sama dengan langkah nomor 3. Maka kita tandai di sini. Adapun langkah terakhir adalah mengantisipasi. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Kita cari langkah yang pertama dan yang kedua. Yang B ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya artinya dia bukan yang pertama. Kita tandai dia sebagai langkah yang kedua. Lalu kita cari langkah yang pertama. Langkah yang pertama ada di F pada mulanya. Lalu kita susun seperti ini. Langkah yang pertama, langkah yang kedua, dan langkah yang ketiga. Sekarang tinggal A, D, dan E. Yang A, dalam hal ini hukum sebagai, nampaknya dia mengulang dari kalimat yang F. Karena pada kalimat F terdapat frase suatu peraturan hukum. Bisa disambung dengan dalam hal ini hukum berfungsi sebagai. Kita pindah kalimat A di bawah kalimat F. Karena kalimat A sebagai supporting F. Selanjutnya kita ke kalimat E. Di situ ada penyimpangan itu. Penyimpangan itu bisa dianggap menggantikan kalimat G. Karena di kalimat G ada tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi kalimat E adalah supporting dari kalimat G. Berarti kalimat yang D adalah supporting kalimat B. Nah, susunannya jadi seperti ini.
Lalu kita rapikan menjadi seperti ini. Persaingan yang sehat dalam berusaha harus diawali dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, persaingan dimulai dengan menciptakan iklim yang kondusif. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai a role of social engineering. Langkah berikutnya atau langkah yang kedua adalah menyusun landasan bertindak. Dalam hal ini perlu perangkat hukum. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah mengantisipasi kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang menyimpang. Perilaku harus dikenai sanksi supaya keguncangan akibat penyimpangan itu dapat teratasi. Jadi paragraf ini sudah menjadi paragraf yang kohesif dan koheren. Lalu bagaimana bentuk paragraf yang tidak kohesif? Mungkin seperti ini. Persaingan yang sehat dalam berusaha harus diawali dengan 3 langkah berikut. Persaingan yang dimulai dengan upaya pemerintah menciptakan iklim yang kondusif. Hukum berfungsi sebagai a role of social engineering. Landasan bertindak bagi pelaku ekonomi disusun untuk menghindari keraguan-raguan mengenai yang boleh atau yang dilarang untuk dilakukan. Perangkat hukum yang bersih diperlukan agar tercipta persaingan yang sehat. Kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ada perlu diantisipasi. Pelaku harus dikenai sanksi supaya keguncangan akibat penyimpangan itu dapat teratasi. Paragraf ini disebut dengan paragraf yang tidak kohesif karena dia tidak mengandung cohesive devices atau kohesi saja. Yang hijau adalah cohesive devices. Pada mulanya, dalam hal ini, langkah berikutnya adalah dalam hal ini, adapun langkah terakhir ialah penyimpangan itu, dan terakhir hukum yang mengulang dari kata sebelumnya. Demikian penjelasan tentang PR nomor 3. Semoga teman-teman paham tentang kohesi dan koherensi.